spiritualitas gitu ya. Ketika kita ngomong orang belajar spiritual, ini kan sekarang spiritualitas lagi naik daun lah ya. Banyak orang yang belajar Zen, Vedanta, dan lain sebagainya, dan seterusnya gitu. Nah, banyak yang meyakini bahwa belajar spiritual tuh harus pakai guru. Nah, ini penting untuk kemudian di breakdown gitu. Harus gitu ya. Jadi orang belajar spiritual menemukan dirinya tuh harus pakai guru. Menurut Kang Abu gimana? Ya, saya akan melihat dari beberapa sudut pandang gitu. Ketika kita menuhankan guru, selamanya kita akan menjadi siswa. Gitu. Dan yang menarik adalah guru yang baik adalah yang membuat siswanya lebih baik dari dirinya gitu, Mas. Gitu. Karena kan point of view-nya adalah belajar ya. Nah, saya mau ngambil lagi perspektif dari perjalanan umroh kemarin dan baru disadari bahwa kenapa Nabi Muhammad selalu mengatakan sahabat, Mas. Berarti kan sahabat itu mau bertumbuh ya. Ketika mau bertumbuh bahwa ya dua-duanya adalah teman bertumbuh gitu. Di satu sisi, let's say dalam tradisi tarekat gitu misalnya, yang sudah kental sekali dengan guru, dengan sanad tertentu, dengan ya kualifikasi tertentu gitu. Itu dibutuhkan, iya. Karena kita memang perlu orang lain somehow gitu Mas ya. Kita memang perlu orang lain untuk membawa jalan menuju kepada diri gitu. Tapi dalam perspektif saya secara subjektif nih ya, buat saya sekarang semuanya adalah guru juga sih. Semuanya adalah guru juga. Semuanya adalah guru. Tidak ada keharusan, tidak ada. Karena gini, kebanyakan orang yang selalu kemudian menekankan bahwa belajar spiritual itu harus pakai guru. Itu karena arahnya kemudian kita akan diajak untuk belajar kepada gurunya dia gitu. Ujung-ujungnya promo jualan gitu. Ya balik lagi kan kalau kita ngelihat ya jangan-jangan cuman beda nama antara agama, spiritual, tapi problemnya itu lagi gitu. Iya juga ya. Pengkotakan kelompok, dikotomi gitu. Mungkin di ranah syariat ributnya antara kunut nggak kunut. Tapi di spiritual antara cara meditasi yang benar yang mana gitu loh Mas. Kan podo wae ya kalau kita bicara dalam konteks gitu. Artinya ini semua keributan terjadi cuman beda di levelnya aja gitu. Tapi kalau perspektif bahwa ya sorry nih ya, ketika kita mentaklidkan guru dan melihat guru itu quote and quote kayak Tuhan banget gitu kira-kira, saya rasa ya balik ya, sehebat-hebat guru itu tetap juga manusia gitu. Dia hanya pembuka jalan untuk bagaimana kita meniti ke dalam gitu intinya. Nah, jadi guru buat saya penting banget Mas. Tapi ya ini dalam subjektif saya sih, semakin kita bisa luas memandang apapun dengan perspektif yang lebih luas, kita akan mendapatkan cakrawala yang lebih luas juga gitu. Karena sekarang nggak sedikit loh Mas, ketika di perguruan A ngomong guru di perguruan B salah, guru di perguruan C salah gitu. Yang terbenar adalah di sini yang akan menghantarkan kepada yang sejati ya di sini gitu misalnya. Dengan bayar sekian gitu. Ya bayar sekian. Ya balik lagi ya. Urusan-urusan gitu potensi ekonominya pasti ada lah. Tapi bukankah cukup bermodal dengan rasio dan rasanya sebenarnya orang bisa bertumbuh secara spiritual? Pasti Mas. Pasti. Cuman kan ada trigger-trigger ketika kita menemukan sosok yang bisa memancing. Oke, setuju. Lah kan sekarang kalau kita bicara dalam konteks, emang Ngaji Roso bukan sumbernya guru gitu? Betul nggak? Iya. Kan Mas Hendra bisa bikin tarekat sendiri nih, tarekat Ngaji Roso gitu misalnya. Ya, ketika orang nggak punya kesempatan untuk berjumpa langsung dengan sosok fisik seorang guru, Ngaji Roso menyediakan banyak siapapun yang sesuai dengan cocoknya, sesuai dengan rasanya, sesuai dengan frekuensinya. Siapapun yang ditayangkan oleh Ngaji Roso kan sebagai jembatan-jembatan orang untuk menemukan dirinya kan sebetulnya. Gitu intinya. Nah, jadi saya rasa ada orang dengan perspektif bahwa harus ada guru, that's okay. Ada orang berperspektif bahwa nggak ada guru, that's okay juga gitu. Karena pada akhirnya kita akan punya jalannya masing-masing, tapi dalam perspektif saya, semua tuh guru sih Mas. Aku tuh belajar sama siapapun, dalam kondisi apapun, karena menyadari bahwa ya kembali gitu, semua yang datang tuh kan pesan ya. Pengantar pesan gitu. Itu sih. Pokoknya kalau di Ngaji Roso tuh lengkap aja gitu ya. Jadi kalau pengen kaya lewat larungan juga disediakan. Ada. Pokoknya menu yang mau disukai karena mau nggak mau Mas Hendra ya. Otak kita itu selalu bekerja nomor satu itu emosi dulu yang main Mas. Bukan benar salah dulu loh. Jadi nomor satu cocok nggak? Sebenar-benar orang ini ngomong kalau nggak cocok nggak akan ditonton Mas. Betul.